Hai, back again di channel Koncoy, channelnya Tukang Edit. Kembali lagi dengan saya Dede Gunawan. Seperti biasa, di sini kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana cara belajar tentang Photoshop. Terutama di sini kita akan belajar Photoshop sisi 2020 sampai mahir. So, jadi kali ini kita akan membahas fitur atau tool yang ada di dalam Photoshop itu sendiri. Kali ini kita akan membahas fitur atau tool yang bernama dengan Puppet Warp. Jadi, Puppet Warp ini berfungsi untuk mengubah pose pada sebuah gambar, benda atau objek di foto kita. Misalnya kita lagi foto nih, gambar tangannya lagi tegak ke atas gini nih. Kita ingin mengubahnya ke arah samping sedikit seperti ini. Kita bisa gunakan yang namanya mode Puppet Warp. Jadi, mode ini seperti menggerakkan boneka pada sebuah foto. Untuk itu, bagi kalian yang belum tahu dan ingin mengetahui tentang detail bagaimana cara pengeditan tentang Puppet Warp tersebut, tonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum memulai kita let's take down. Oke, sebelum memulai pengeditan di sini, seperti biasa, kunjungi channel saya terlebih dahulu. Di sana banyak video tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Terutama bagi kalian yang masih pemula tentang tool-tool dasar-dasarnya. Di sana saya juga menyediakan file atau video tentang tutorial dasar-dasar di Photoshop. So, jadi sebelum memulai pengeditan ini, kalian bisa mendownload file yang saya sediakan di kolom deskripsi, sehingga memudahkan kalian semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan. Jadi kalian bisa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe di channel saya untuk mendukung saya terus berkembang di channel Koncoy ini. Dan kali ini saya menggunakan Photoshop CC 2020. Jadi sedikit perbedaan apabila kalian menggunakan Photoshop di bawah atau di versi atasnya sedikit. Setelah kalian mendownloadnya, langsung saja kita mulai bagaimana cara pengeditannya. So, jadi di sini tuh ada dua file yang saya sediakan, yaitu Sasuke dan Naruto. Jadi di sini kita akan mencoba mengubah pose atau bentuk atau gerakan dari gambar si Naruto dan Sasuke tersebut. Jadi kalian download dulu ya, udah kalian download langsung kita drag. Kita akan coba gambar si Naruto terlebih dahulu. Bagaimana cara penggunaannya? Kita drag ke Photoshop kita. Kita besarkan dulu size gambarnya dengan cara tekan C sehingga menjadi crop tool. Lalu kita besarkan size-nya, kita tahan Alt supaya membesarnya proporsional tengah seperti ini. Lalu klik 2 kali. Oke. Kira-kira seperti ini. Untuk pertama ini kita akan menggunakan yang namanya file PNG. Jadi file PNG ini gambar yang mempunyai background transparan. Jadi kita nggak perlu menghapus backgroundnya lagi. Untuk kalian yang ingin menghapus backgroundnya, kalian bisa menggunakan pen tool untuk menghapusnya. Videonya ada di atas, tinggal kalian klik aja bagaimana cara penggunaan pen tool di Photoshop. So, jadi udah kita buka nih di sini. Kita akan coba gunakan nih si Puppet Warp tersebut. Cara menggunakannya sangatlah mudah. Di sini kita pergi ke file edit. Lalu di situ ada bacaan Puppet Warp, Perspective Warp di Photoshop. Kita akan gunakan yang namanya Puppet Warp terlebih dahulu. Untuk Perspective Warp saya sudah pernah menyediakan linknya di atas untuk bagi kalian yang ingin menonton bagaimana sih cara menggunakan Perspective Warp di Photoshop. Oke, langsung aja kita klik di Puppet Warp tersebut. Oke, tunggu beberapa saat. Di sini akan ada tampilan mode-modenya di bagian atas nih. Setelah kita mengklik Puppet Warp tersebut, di sini tuh ada yang namanya density. Jadi kita akan coba tampilkan show mesh-nya di sini ya. Mesh tuh kayak garis di gambar atau objek yang sedang kita ingin gunakan Puppet Warp-nya tersebut. Seperti ini. Lalu di sini ada namanya density. Density itu di sini ada pure points. Dia pure points tuh kayak lebih sedikit poin-poinnya atau garis-garisnya seperti ini. Lalu density-nya normal tuh kayak ya aslinya sesuai dengan original. Kalau more point dia lebih padat garis-garisnya. Semakin padat maka akan semakin detail pada saat penggunaan Puppet Warp tersebut. Jadi biasa tuh Puppet Warp-nya akan terletak di garis-garis tersebut. Oke, kita coba besarkan, tahan Alt di keyboard sambil scroll mouse seperti ini ya. Kita klik di sini, maka akan ada satu titik seperti ini. Satu titik seperti ini, apabila kita gerakkan seperti ini, maka semua bagian pada gambar tersebut akan bergerak seperti ini. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan expansion di sini. Expansion itu seberapa banyak atau besar bagian yang terseleksi. Jadi misalnya expansionnya 2, dia akan seperti ini. Kalau kita besarkan nih, kita drag ke samping, maka secara otomatis garisnya itu akan menjadi lebih lebar ke samping seperti ini. Untuk kalau kita buat dia menjadi minus, dia akan menjadi rapat. Jadi bagiannya itu akan mengecil bagian gambar-gambar pinggirnya seperti ini. Kali ini kita akan gunakan normal aja, kita gunakan 0 lalu enter. Oke.
Kita akan coba di sini udah kita klik ya satu, kita gerakkan, maka semua bagian tersebut akan tergerak. Jadi gimana cara supaya misalnya kakinya aja nih, bagian lututnya yang akan bergerak. Kita coba klik di bagian engsel si lutut tersebut. Lalu kita klik di bagian kaki. Kita coba gerakkan. Oke, maka tangan dan kaki kirinya akan ikut bergerak seperti ini. Supaya tangan kaki kiri tidak bergerak, kita harus menancapkan yang namanya pin di papat wap tersebut. Jadi kita klik di sini, kita gerakkan nih. Maka dia nggak bergerak tuh. Bagian-bagian yang lain sekitar badannya aja yang bergerak, karena dia akan menyesuaikan dari si objek tersebut. Lalu kita coba klik di tangan sini, kita klik lagi di kepala, kita coba gerakan tangan kanannya ya, seperti ini. Maka dia akan bergerak sesuai kemauan kita. Kita klik di shell di sini, kita klik lagi shell sini. Oke, maka dia akan seperti ini. Oke, dia akan berubah sesuai kemauan kita. Supaya lebih jelas pada saat pengeditan, kita coba unchecklist saja show mesh di sini. Jadi dia show mesh-nya akan hilang seperti ini. Kita coba sini ya. Kita klik di kepala ini, oke, seperti ini. Di sini kan kita gerakannya ini ke samping ke kanan gini. Untuk ngerotate-nya kita bisa dengan cara berada di bagian luar, lalu tahan Alt di keyboard. Jangan lupa kita klik di bagian titik ini dulu. Bagian yang terseleksi itu seperti ini, ada bagian biru di tengah bulatan tersebut. Itu artinya kita sedang menyeleksi garis atau poin tersebut. Kita tahan Alt di keyboard, kita berada di bagian luar, maka akan ada lingkaran seperti ini. Kita akan coba klik lalu drag seperti ini. Maka dia akan melengkung atau mengikuti objek tersebut. Untuk itu di sini kita hilangkan ya. Kita cara menghilangkannya itu dengan cara klik kanan lalu delete pin. Maka dia akan menghilang seperti ini. Kita coba lagi tadi di sini ya, kita klik pin di engsel lalu kita tahan Alt. Kita drag ke samping seperti ini. Oke, maka dia akan bergerak seperti ini. Sesuai kemauan kita. Kita klik lagi di sini. Kita coba rapikan seperti ini. Oke. Kita klik di bagian sini, kita drag seperti ini, kita tahan Alt, kita drag. Oke, dia akan memutar seperti ini. Kita klik lagi di sini, kita drag seperti ini. Oke. Untuk menghapus pinnya kita bisa dengan cara Alt lalu klik kiri. Dengan cara tahan Alt di sini, dia akan menimbulkan ikon gunting seperti ini. Itu berarti dia akan bisa menghapusnya dengan klik kiri tersebut. Tahan Alt juga. Kita klik, maka dia terhapus seperti ini. Kita gerakkan coba bagian tangan. Sini kita beri engsel ya, kita klik. Kita gerakkan, kita klik sini, kita gerakkan seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya kira-kira ya. So, jadi di sini nih, ini kan di bagian luar nih. Kita bisa memindahkan bagian tangannya ini ke bagian belakang dengan cara kita pergi ke pin depth di sini. Maka di sini ada yang namanya set pin backward. Jadi dia memberi icon atau titik tersebut menjadi ke belakang badan tersebut. Jadi kita klik di sini nih, maka dia akan menjadi ke belakang seperti ini. Kalau kita klik ke depan, forward, maka dia akan berada di bagian depan seperti ini. Oke, kita drag di sini, kita coba tangannya kita gerakkan. Badannya kita klik di sini, kita gerakkan sedikit. Oke. Tangannya juga. Oke. Kira-kira sesuai kemauan teman-teman ya. Bisa kalian atur sendiri tentang bagaimana cara pengeditannya. Kita coba checklist di sini. Oke, kita akan coba nih. Kita pergi ke papat wap lagi. Lalu kita mode di sini ada 3, rigid, normal, dan distort. Untuk ketiga mode di sini tuh hampir sama. Antara rigid dan normal tuh hampir sama, sedangkan normal, rigid ke distort itu beda. Jadi distort tuh kayak lebih membuat objek tersebut menjadi kayak lebih besar gitu. Kita coba distort di sini. Kita klik di bawah ini kaki, kita klik di kepala seperti ini. Kita coba besarkan dengan cara klik di sini, kita besarkan seperti ini. Kita drag ke bawah seperti ini, maka tuh bagian kakinya akan tetap seperti ini, sedangkan kepalanya akan menjadi mengecil seperti ini ya. Posisinya tetap, tapi dia menjadi lebih kecil atau besar seperti ini.
Berbeda ketika kita menggunakan mode normal atau rigid tadi. Lalu kita coba klik di tangan sini ya, klik tangan, kita coba besarkan lagi kepalanya. Maka dia badannya dan tangan-tangannya ikut membesar seperti ini ya. Ya kan, lebih besar di sini. Oke, sesuai kemauan kita nih. Tinggal kalian atur-atur bagaimana cara pengeditannya. Oke, bisa gini nih. Dia berubah seperti ini nih. Kita klik di sini, kita drag ke bawah sini supaya bagian kakinya membesar seperti ini. Oke, atau kita gerakkan badannya ke depan seperti ini supaya badannya membesar. Lalu kita drag lagi kepalanya supaya bagian kepalanya membesar seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini kalian coba-coba aja sendiri sesuai kemauan kalian. Oke, pokoknya dia kayak lebih membesar gitu kalau di store. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri bagaimana cara pengeditannya. Oke. Lalu kita coba checklist. Maka dia akan jadi seperti ini. Oke, itu bisa kalian coba sendirilah bagaimana cara atau mengubah objeknya. Jadi kalau untuk menggunakan icon atau mode bodinya udah saya kasih tahu, jadi tinggal pakai imajinasi kalian aja untuk menggerak-gerakannya. Pelajari dengan cara mencoba sendiri. Untuk itu kalian harus coba sendiri untuk mengetahui lebih detailnya. Tapi puppet warp ini berfungsi untuk menggerakkan atau memindahkan posisi pada sebuah objek. Contohnya tangan, kaki, dan lain-lain. Oke, ini pada file PNG. Gimana nih caranya pada penggunaan file JPG? Kita coba drag aja gambar Sasuke di sini ke Photoshop kita. Oke, di sini tuh gambar Sasuke itu dalam bentuk JPG ya atau JPEG. Di sini tuh masih ada backgroundnya. Kita coba, kalau kita berada dalam icon gembok sini, misalnya kita masih JPEG, kita pergi ke edit, maka di sini puppet warp-nya tidak akan terlihat. Untuk itu kita bisa klik 2 kali di sini, icon gemboknya, lalu dia akan menghilang seperti ini. Setelah menghilang seperti ini, baru kita bisa coba ke edit puppet warp. Kita coba kan tampilkan show mesh-nya. Boom. Maka show mesh di sini akan memenuhi semua lembar kerja pada si Sasuke tersebut. Karena di sini bagian yang ada di layar tersebut sampai penuh, bagian backgroundnya juga ada di sini. Untuk itu tadi kenapa hanya bagian orang di bagian Naruto? Karena si Naruto tersebut dalam bentuk file PNG, jadi gambarnya saja yang ada, backgroundnya udah nggak ada. Untuk itu kalian bisa ngapusnya di gambar Sasuke ini dengan menggunakan Magic Eraser Tool, linknya ada di atas ya, bagaimana cara penggunaan Magic Eraser Tool di Photoshop. Oke, setelah seperti ini kayaknya kita harus ngapus dulu. Kita coba tekan E atau di sini Magic Eraser Tool. Kita coba klik, boom, dia akan hilang seperti ini. Toleransinya kalian tengok-tengok di sini ya, 32 aku buat sini. Oke, langsung aja kita pergi ke edit puppet warp. Oke, lalu kita klik di kepala, di kaki. Oke, kita drag ke samping seperti ini. Oke. Kita klik di kepala, di badan seperti ini. Oke, dia akan sedikit menunduk seperti ini. Oke, lalu kita klik checklist. Oke, dia kayak agak menunduk seperti ini ya. Oke, saya rasa itu aja lah fitur-fitur dalam penggunaan puppet warp. Jadi kalian bisa coba nih bereksperimen sendiri dengan cara mencoba langsung penggunaan puppet warp tersebut. Jangan melihat videonya saja, tapi coba langsung praktekkan bagaimana cara pengeditannya. Karena saya paling sering juga menggunakan puppet warp ini. Jadi kalau misalnya saya foto dan bentuk gambar atau objek tersebut tidak sesuai, saya harus menggerakkannya dengan menggunakan puppet warp. Jadi nggak harus foto ulang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. So, jadi bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin sedang belajar bagaimana cara penggunaan puppet warp di Photoshop. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe di channel saya untuk membantu saya terus berkembang di channel Koncoy. Dan saya Deddy Gunawan, see you next time and salam Koncoy. Dah.